Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membuka presentasi hari ini yang pertama krisis ekonomi. Baik, sebelumnya perkenalkan dari anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Abel Putra, dengan NIM 068. Selanjutnya ada Livia Abigail Tana dengan NIM 139. Selanjutnya ada Rani Antika dengan NIM 285. Dan terakhir ada Niken Bulan dengan NIM 419. Jadi naik. Oke, ini saya akan menjelaskan apa itu krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi adalah kondisi di mana terjadi kemerosotan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi. Apalagi itu di suatu negara atau wilayah yang pada umumnya mengakibatkan penurunan nilai mata uang, inflasi tinggi, pengangguran meningkat, utang eksternal yang tinggi, dan bahkan kemiskinan yang meluas. Krisis ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal, seperti kebijakan pemerintah yang tidak tepat, korupsi, dan krisis ekonomi global. Jadi next. Baik, penyebab krisis ekonomi di Indonesia. Nah, penyebab krisis ekonomi di Indonesia sendiri adalah terjadi pada akhir 90-an ya, saat terjadi kemerosotan dalam nilai mata uang rupiah yang kemudian mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi, pengangguran meningkat, dan bahkan penurunan tingkat kemakmuran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti krisis keuangan Asia, rasio utang luar negeri yang cukup tinggi, korupsi, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Nah, yang dimaksud dengan krisis keuangan Asia yaitu krisis keuangan yang terjadi di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, pada akhir 90-an, yang menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi. Nah, krisis ini terjadi karena adanya spekulasi yang tinggi terhadap mata uang dan aset-aset keuangan yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat tinggi pada saat itu, yaitu mencapai lebih dari 60% dari PDB. Hal ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Lalu yang ketiga, ada praktik korupsi yang tinggi di kalangan pemerintah dan bisnis juga menjadi penyebab krisis ekonomi. Korupsi menyebabkan alokasi anggaran yang tidak efektif, pemborosan dana, dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Yang terakhir, ada kebijakan yang tidak tepat. Yang dimaksud ini adalah beberapa kebijakan pemerintah yang tidak tepat, yang akhirnya menyebabkan krisis ekonomi, seperti subsidi energi yang berlebihan dan memperhitungkan biaya serta tidak memperhitungkan biaya serta kebijakan fiskal yang tidak dan kurang transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Livia Begalivana dengan NIM 139, izin melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterlibatan IMF dalam krisis ekonomi di Indonesia. Mungkin sebelumnya rekan-rekan sudah mendengarkan penjelasan penyebab dari krisis ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dan menyebabkan kerusakan politik serta sosial secara menyeluruh di seluruh negeri. Dan salah satunya yaitu krisis mata uang yang dimulai dengan devaluasi rupiah yang cepat dan tidak terkendali, serta meningkatnya krisis ekonomi keuangan. Dan pada saat itu, krisis ekonominya dimulai pada tahun 97 dan berakhir 98. Nah, pada saat itu, Indonesia benar-benar sangat bingung untuk menyelesaikan krisis ekonominya. Dan pada akhirnya, Indonesia atau negeri kita mengatasi krisis ekonomi ini meminta bantuan dari IMF atau bisa dibilang International Monetary Foundation, dan Indonesia sendiri pada tahun 98 memberikan atau mendapatkan dari IMF sendiri berupa dukungan secara teknis dan bantuan uang dari
IMF sendiri. Dan IMF sendiri merupakan lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1944 dan pada tahun itu IMF sendiri mempromosikan kerjasama moneter secara internasional dan memberikan bantuan finansial kepada para anggotanya di berbagai negara. IMF tersendiri telah memainkan peran yang sangat penting ya di Indonesia pada saat krisis ekonomi pada tahun itu 1998. Salah satu peran pentingnya adalah membantu Indonesia menstabilkan mata uangnya. Karena pada awalnya krisis ekonomi ini terjadi karena uang peredaran rupiah yang tidak terkendali, sehingga pemerintah tidak bisa menurunkan krisis ini. Dan pada saat itu akhirnya IMF memberikan bantuan untuk menstabilkan mata uang. Dan dalam upaya ini IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membantu negara dalam memenuhi kewajiban keuangannya dan memperkuat nilai tukar mata uang dari rupiah sendiri. IMF juga membantu Indonesia menyusun program reformasi ekonomi yang komprehensif dan menyeimbangkan anggaran negara. Jadi tidak memberikan uang saja maupun ini, tapi IMF juga menyusun atau membantu Indonesia menyusun program maupun dorongan serta kayak semangat gitu untuk Indonesia memberikan atau memperbaiki krisis ekonomi pada saat itu. Selain itu juga IMF memberikan dukungan secara teknis dan bantuan kepada pemerintah dalam merombak sistem perbankan dan keuangan negara pada saat itu. Karena benar-benar pada saat itu kondisi keuangan maupun ekonomi di Indonesia benar-benar jatuh dan sangat terpuruk. Maka dari itu IMF membantu Indonesia untuk menetapkan sistem regulasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat stabilitas keuangan. Jadi pada saat itu IMF seperti superhero bagi Indonesia, membantu dan memberikan saran untuk memperbaiki ekonomi atau sistem ekonomi yang pada saat itu benar-benar turun dan terpuruk. Namun beberapa saat kemudian, bisa di next. Nah, ada juga kegagalan IMF dalam menangani krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu. Penanganan krisis ekonomi Indonesia berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh IMF ternyata sangat keliru atau bisa dibilang dapat dibilang hampir menjatuhkan Indonesia karena pemerintah mengakui kegagalan IMF dalam penanganan perekonomian di Indonesia. Pada saat itu Presiden kita Megawati menegaskan bahwa IMF selama ini telah keliru memberikan resep atau memberikan saran kepada Indonesia terhadap pemulihan ekonomi dan nyaris membuat bangkrut bangsa Indonesia. Dan Presiden meminta IMF untuk ikut bertanggung jawab dalam mengatasinya. Dan bentuk tanggung jawab tersebut antara lain dalam pembentuk penjadwalan ulang utang di luar komitmen Paris Club IEE dan penjadwalan utang tersebut agar lebih banyak dana untuk kesejahteraan. Dan kemudian senada dengan apa yang dikatakan oleh Presiden, analisa yang dihasilkan atau yang diberikan oleh analis ekonomi independen yang disewa IMF pun menyatakan demikian. Stephen Greenfield dalam IEO Background Paper, The IMF and the Indonesian Crisis menyatakan bahwa kegagalan IMF dapat dilihat dari kebijakan uang yang terlalu ketat, kemudian tingginya suku bunga atau tingginya suku bunga pada bank dan restrukturisasi dari perbankan. Sementara itu, perencanaan pembangunan nasional atau kepala Beppanas atau Kwik Win Ji juga menyatakan agar IMF bersikap lunak terhadap Indonesia. Jadi walaupun IMF juga memberikan saran, tapi ternyata saran-saran tersebut bisa dibilang terlalu keras bagi Indonesia sehingga hampir menjatuhkan Indonesia ke dalam kebangkrutan. Dan ia menghimbau agar IMF atau tadi Kwik Win Ji memberikan himbau kepada IMF mau memenuhi permintaan penjadwalan kembali pembayaran untuk cicilan hutang. Sementara itu, NGO Forum on Indonesia dikutip oleh harian Publika pada tahun itu mengkhawatirkan kritik yang disampaikan oleh presiden tersebut hanya sebatas komoditas politik saja.
Namun Sekretaris Eksekutif Infit pada bintang yaitu Bintang Bukhari meminta Presiden dapat membuktikan bahwa pernyataannya menuntut ganti rugi pada IMF. Jadi pada saat itu juga Presiden juga dikira itu memberikan palsuan atau pernyataan palsu. Namun pada akhirnya itu adalah pernyataan yang benar. Dan setelah itu Kadin juga mendesak pemerintah melakukan negosiasi dengan IMF untuk membahas pembayaran utang luar negeri ini. Dan IMF pernah membuat kesalahan rekomendasi ini dan pada saatnya akan melonggarkan dalam pengembalian hutang. Jadi bisa dibilang kegagalan dari IMF ini sendiri pada saat melakukan atau memberikan saran karena terlalu ketat sehingga Indonesia tidak bisa membayar hutang-hutang dari luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai IMF. Saya serahkan pada rekan selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rani Antika dengan NIM 285 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini terkait dengan rezim sentralistik menyelundupkan upaya penyelesaian. Jadi, rezim sentralistik ini merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas terpusat di tangan pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa rezim sentralistik ini mungkin menumpulkan upaya penyelesaian. Jadi yang pertama itu adanya kurangnya partisipasi masyarakat atau dalam rezim sentralistik ini eh, karena sangat terpusat, jadinya kurangnya keputus keputusan penting sering kali dibuat oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat atau pemerintah lokal. Jadi hal ini tuh juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil dan kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat lokal. Lalu yang kedua itu kurangnya fleksibilitas. Jadi di dalam rezim sentralistik ini cenderung memiliki struktur birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat. Hal ini disebabkan nantinya dapat menyulitkan adopsi dan implementasi solusi yang cepat dan tepat untuk masalah yang mendesak. Lalu karakteristik dari enzim sentralistik sendiri ini tuh yang pertama ditandai oleh proses pengambilan keputusan yang sangat lamban. Lalu yang kedua itu gerak kehidupan itu menjadi lamban. Lalu yang ketiga itu pemerintah mengundang IMF lagi. Jadi IMF itu yang terkait dengan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Lalu yang keempat itu ada pusat kekuasaan dikontrol oleh pemerintah pusat. Lalu yang ketiga ini adalah terkait dengan krisis moneter menjadi krisis multidimensional, yang artinya bahwa krisis moneter ini tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan, tetapi juga memiliki dampak yang meluas ke berbagai aspek kehidupan dan sektor lain dalam masyarakat. Salah satu atau beberapa aspek yang terdampak ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hukum. Nah, lebih lanjut lagi, di sini ada beberapa em, krisis-krisis dalam berbagai aspek di krisis multidimensional. Jadi yang pertama itu ada aspek sosial. Dampak dari aspek sosial ini itu yang pertama ada ketimpangan sosial, lalu yang kedua ada kesenjangan akses, lalu yang kedua itu ada krisis ekonomi. Jadi dalam aspek ekonomi sendiri itu eh, dapat disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu ada kerugian dari adanya lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu ada aspek krisis politik. Nah, di dalam krisis politik sendiri ini itu eh, nantinya politik itu menjadi tidak stabil dan keragaman kebijakan itu bakalan terjadi. Lalu yang keempat itu ada aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum sendiri ini
eh, nantinya akan ada perubahan kebijakan dan regulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nitya Haryanti dengan Universitas 9 akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih situasi pasca pemilu 1999. Nah, di sini tuh pemilu yang jatuh langsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Di mana di sini tuh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Nah, pada pemilu 1999 ini ada 48 partai yang menjadi peserta dari berbagai warna politik. Nah, dari 48 partai peserta pemilu 1999 ini hanya terdapat 21 partai saja yang mendapatkan kursi di DPR dan PDIP keluar sebagai pemenangnya dengan memperoleh mayoritas suara terbanyak. Kemudian disusul oleh Partai Golkar, Partai PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional di posisi 5 besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal yang terjadi dari pasca pemilu 1999 sebelumnya. Di sini tuh terdapat dua hal ya. Yang pertama itu ada kemiskinan merajalela, di mana dari data dari terjadinya pemilu tersebut itu terjadi kemiskinan di mana-mana yang membuat masyarakat itu sengsara begitu. Dan yang kedua itu ada kebangkrutan massal pada dunia usaha, di mana dikarenakan pemilu tersebut para pengusaha itu mengalami bangkrut secara bersama-sama gitu. Jadi secara berbarengan dalam usaha mereka masing-masing. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah pemulihan dari krisis ekonominya. Dampak dari sebelumnya kan menyebabkan krisis pada ekonomi. Jadi di sini tuh pemerintah melakukan langkah-langkah pemulihan untuk mengatasi krisis ekonomi. Dengan yang pertama itu memperbaiki sistem perbankan. Nah, pada saat itu salah satu penyebab terjadinya krisis itu kan adalah rusaknya sistem perbankan nasional, di mana ada banyak pabrik perbankan tidak sehat yang dijalankan. Dengan lemahnya penegakan hukum serta masalah independensi bank sentral sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut. IMF dan Indonesia sepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah. Nah, selain itu pemerintah juga membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, di mana pembentukan ini itu untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu dengan restrukturisasi utang swasta, di mana dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam, tentu perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar uang tersebut. Dan inilah mengapa restrukturisasi akhirnya dilakukan. Dengan harapannya itu adalah agar posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga sehingga tidak terjadi gangguan produksi dan minim PHK. Nah, dalam hal ini juga tim penyelesaian utang luar negeri swasta berhasil mencapai kesepakatan yang mencakup pembiayaan perdagangan, pinjaman perusahaan swasta, dan penyelesaian pinjaman antar bank. Kemudian langkah pemulihan ekonomi yang terakhir itu adalah makroekonomi, di mana pada upaya ketiga ini tidak hanya bank dan perusahaan saja yang mengalami kesusahan. Masyarakat dan sektor kecil khususnya juga ikut menderita karena krisis ini. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 24,20%. Akhirnya, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, APBN diperlonggar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Nah, defisit APBN itu diperlonggar menjadi 8,5%. Di PBB untuk membiayai program jaringan pengamanan nasional dan penyediaan kebutuhan pokok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekerasan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.